Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini di pembelajaran kita akan membahas tentang sebuah alat-alat yang akan menjadi media dalam pembelajaran kita kali ini. Dan alat-alat yang akan saya ambil ini berupa alat tulis, di mana alat tulis ini akan menjadi sebuah media visualisasi tentang pembelajaran MIPA kita. Tujuan pembelajaran kali ini adalah teman-teman bisa memahami beberapa nama-nama benda dari bahasa Indonesia yang akan dikenali oleh teman-teman semua. Di sini media yang akan digunakan. Semoga teman-teman semua dapat memperhatikan dan menyimak baik-baik di materi pembelajaran kita kali ini, dan diharapkan semuanya bisa fokus, serius. Karena rentan usia pembelajar kita di atas 20-an ke atas, maka kita akan memperkenalkan beberapa benda yang mungkin sudah terlihat familiar untuk kita pelajari bersama menggunakan bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, di sini saya memiliki sebuah benda yang mungkin teman-teman semua familiar. Dan buku pertama ini, pembelajaran pertama adalah benda tentang buku, di mana buku ini divisualisasikan beberapa hal menggunakan bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, buku. Buku adalah benda ini sendiri, di mana benda ini adalah sebuah bacaan yang teman-teman bisa lihat di sini. Selain itu, di sini bukan hanya buku yang bisa kita tampilkan, tapi di sini tertera ada warna berupa sampul ya. Sampul buku ini berwarna kuning. Maka di sini ada beberapa bahasa yang kita peroleh, yaitu buku itu sendiri dan warna buku yang berwarna kuning. Sedangkan ketika kita membuka sebuah buku, maka yang kita lihat adalah sebuah lembaran. Lembaran di sini adalah helai per helai dari buku itu sendiri. Dan di sini kita bisa memperoleh bahasa, yaitu lembaran ini dinamakan kertas. Ya, teman-teman. Kertas ini adalah bagian dari buku itu sendiri. Buku berwarna kuning. Lalu dari sumber buku ini kita memperoleh beberapa kata dengan bahasa Indonesia, yaitu apa? Ada buku itu sendiri, lalu sampulnya yang berwarna kuning, dan ketika kita membuka buku itu sendiri ada beberapa lembaran, yaitu di setiap lembarannya adalah sebuah kertas ya. Jadi ada beberapa kata yang bisa kita tangkap dari dan di pembelajaran kedua di sini saya ada benda berupa pensil, di mana pensil ini adalah sebuah alat tulis yang biasa digunakan oleh mahasiswa, anak sekolah atau semacamnya. Di sini ada beberapa pemerolehan bahasa yang bisa kita pelajari. Yang pertama itu ada pemerolehan bahasa yang kita dapatkan dari benda ini, yaitu pertama pensil, kedua alat tulis, dan yang ketiga berwarna hitam. Jadi bahasa yang bisa kita ambil di sini ada 3 ya katanya. Pensil, alat berwarna hitam. Jadi dari benda ini kita bisa mendapatkan beberapa kata bahasa Indonesia yang dapat kita. Benda selanjutnya saya memiliki ini, penggaris. Penggaris ini juga merupakan salah satu alat yang biasa digunakan oleh anak-anak sekolah, mahasiswa atau mahasiswi, dan juga bisa digunakan oleh beberapa orang seperti pekerja juga, atau di kasir atau semacamnya. Mereka juga kadang menggunakan penggaris. Di sini ada pemerolehan dari benda ini, ada pemerolehan bahasa yang bisa kita ambil, yaitu
nama benda ini sendiri berupa penggaris. Penggaris, lalu panjang dari benda ini, dan setelah itu berwarna pink. Jadi ada 3 kata yang bisa kita ambil, yaitu penggaris, panjang, berwarna pink. Jadi ada pemerolehan bahasa. Dan selanjutnya ada benda berupa pulpen, dimana pulpen ini juga merupakan sebuah alat tulis, namun dia lebih sulit untuk dihapus ya teman-teman, dan alat untuk menghapusnya itu ada sendiri. Di sini pulpen ini adalah nama benda itu sendiri, dan pulpen yang ini ketika menulis warnanya hitam. Selain itu, pulpen hitam ini, jadi dari benda ini kita bisa mendapatkan beberapa kata, yaitu pulpen berwarna hitam. Nah, teman-teman bisa mempelajari dari pulpen itu sendiri. Oke. Benda selanjutnya, saya memiliki sebuah tip X atau penghapus untuk pulpen. Nah, tip X ini sendiri bendanya kecil, warnanya kuning, dan bisa digunakan untuk menghapus sebuah tulisan dari pulpen. Ada beberapa kata bahasa Indonesia yang bisa kita dapatkan. Beberapa kata bahasa Indonesia yang bisa kita dapatkan, kita ulangi lagi. Tip X atau penghapus pulpen, lalu warna kuning, dan juga kecil. Nah, teman-teman di sini bisa melihat benda ini sendiri seperti ini. Tip X tadi kita bisa memperoleh beberapa kata bahasa Indonesia, di mana kita bisa mengingat dengan mungkin mudah karena hanya ada 3 kata. Dan benda selanjutnya, saya memiliki sebuah benda ini, di mana ini namanya adalah tepak. Tepak dalam bahasa Indonesia merupakan sebuah tempat alat-alat tulis untuk disimpan di dalamnya supaya lebih rapi dan tidak berantakan. Nah, teman-teman, dari benda ini kita bisa mendapatkan beberapa kata bahasa Indonesia, yaitu yang pertama ada tepak itu sendiri, yaitu bendanya. Lalu selanjutnya ada panjang tepaknya, dan di sini ada resleting. Resleting ini adalah bagian untuk membuka si tepaknya itu sendiri. Nah, seperti itu. Dan kata selanjutnya itu kita bisa mendapatkan warna krim, di mana tepak ini berwarna krim. Jadi ada beberapa kata bahasa Indonesia yang bisa kita peroleh. Yang pertama adalah tepak itu sendiri, panjang, lalu resletingnya, tempat pensil atau tempat alat tulis, warna krim. Nah, teman-teman, inilah beberapa benda yang sudah saya sebutkan tadi, beberapa contoh bendanya. Di situ kita bisa memperoleh banyak sekali bahasa-bahasa atau kata Indonesia yang bisa kita pelajari, sedikit-sedikit tapi itu bagus. Nah, teman-teman, terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Mau ditunjukin buat anak kecil apa gimana?